Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Oke guys, kita lanjutkan lagi tokoh ke-9. Tokoh di abad ke-9 maksudnya, yang bernama Ibnu al-Rumi atau lebih dikenal dengan Jalaluddin Rumi. Sebelum kita bahas siapa itu Jalaluddin Rumi, saya memohon minta bantuannya bagi yang baru menemukan channel ini. Tolong dibantu like, di komen, share, dan jangan lupa juga di subscribe ya, biar channel aku semakin berkembang dan berkembang. Barokallah, terima kasih. Saya tadi searchingnya di media Kompas mohon maaf, tadi searching di media Kompas, ternyata Jalaluddin Rumi masih keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita jangan mudah percaya ya guys ya. Sekarang banyak yang ngaku-ngaku. Kita lebih baik tes DNA aja ya. Semakin segini kan, semakin modern, semakin bagus di pengetahuan kita. Banyak penemu-penemu, jadi bisa dideteksi dari tes DNA. Insya Allah bisa. Jalaluddin Rumi adalah seorang tasawuf terkenal di zamannya. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari pensucian diri, pensucian hati. Orang yang mempelajari tasawuf biasanya disebut sufi. Dikutip dari media Detik Hikmah bahwa tasawuf merupakan cabang ilmu Islam yang menekankan pada dimensi spiritual dari ajaran Islam. Dilihat dari keterkaitan dengan kemanusiaan, tasawuf lebih menekankan kepada aspek kerohanian daripada aspek jasmani. Tasawuf dibagi 3 bagian, ada tasawuf filsafat, yakni tasawuf yang mendekatkan rasio sebab. Tasawuf jenis ini menggunakan bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filsafat, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan dan keduanya. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah, contohnya dengan wirid, zikir yang dilakukan secara teratur, sistematis. Dan yang ketiga, tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan maksudnya yang mengedepankan dengan akhlak-akhlak, membuat akhlak-akhlak yang baik, menghindari akhlak-akhlak yang buruk, begitu maksudnya. Nah, adapun tujuan utama ilmu tasawuf adalah mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu manusia tetap berada di jalannya. Tasawuf juga bertujuan untuk membantu manusia mencapai makom atau tingkat yang lebih tinggi dalam hubungan dengan Allah, lalu membantu manusia mencapai kecintaan yang mendalam kepada Allah, lalu membantu manusia memahami rahasia-rahasia ilahi, lalu membantu manusia mengatasi ego dan nafsu duniawi, lalu membantu manusia membebaskan diri dari keterikatan dunia, lalu membantu manusia mengalami persatuan dengan Tuhan yang Maha Esa. Persatuan di sini saya belum paham ya. Berikutnya, tasawuf merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tasawuf juga bermanfaat dalam segala bidang kehidupan manusia modern. Beberapa manfaat tasawuf diantaranya 2. 1. Cinta pada Allah. 2. Firasat. 3. Ilham. 4. Karomah. 5. Hati yang bersih. 6. Kedamaian hati dan ketenangan jiwa. Nah, itulah pengertian tasawuf yang saya baca langsung dari Google Link. Gimana menurut teman-teman, kawan-kawan YouTube? Apakah tasawuf itu layak dipelajari, layak diamalkan, atau malah kita harus menjauhi tasawuf? Kalau Anda tanya balik, bagaimana pendapat saya? Justru menurut saya ini sangat bagus ya, karena beginilah, balik lagi ke kitab suci, bahwa kitab suci itu kan, jadi dalam kitab suci itu ada jenis 4 ayat ya, yang sangat viral itu antara ayat muhkamat dan mustasabihat. Biasanya ciri-ciri ayat muhkamat itu ayat yang turun di kota Mekah. Di
kota Makkah, terus bahasanya itu jelas, kalimatnya itu jelas seperti itu, nggak perlu ditafsir lagi. Berbeda dengan ayat-ayat mustasyabihat. Kalau ayat-ayat mustasyabihat itu biasanya kalimatnya itu menggunakan majas-majas, kayak majas hiperbola. Apa itu sih majas? Majas itu perumpamaan, dan biasanya ayat-ayat mustasyabihat itu turun di Madinah. Jadi ciri khas antara orang Madinah dengan orang Makkah itu kualitas berpikirnya jauh berbeda. Karena mohon maaf ya, di Arab itu dulu itu jahiliyah, kesannya itu jahiliyah itu lebih dari ya bihim, lebih dari ya yahmara, lebih dari ya kalba, itu lebih parah, derajatnya di bawah itu ya jahiliyah, mau berpikir bodoh bang. Makanya perintahnya jelas, kalimatnya nggak ada majas di situ. Berbeda dengan ayat mutasyabihat yang turun di Madinah. Ternyata orang Madinah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dengan bukti konkret, Nabi Muhammad nggak pernah ditolak di Madinah. Justru di Mekah lah sangat diusir gitu. Jadi Nabi itu sangat diusir di Mekah itu karena kebodohan orang Mekah. Tapi kalau di Madinah kan sangat disambut dengan antusias. Tanda orang Madinah itu cerdas. Salah satu kalimat mutasyabihat yang viral yakni tentang yadi Allah, yang artinya yadi itu tangan. Masa sih Allah punya tangan? Nah, kalimat ini perlu pentafsiran ulang. Jadi perlu metode tasawuf untuk memahami ini. Jadi pendapat saya, seberapa penting sih ilmu tasawuf? Ya 50%, karena 50% lagi kan ayat yang turun ke kita itu bukan mutasyabihat, tapi ayat-ayat muhkamat. Betul nggak? Nah, jadi dibalancingkan, diseimbangkan. Jangan sampai begini, ayat muhkamat ditafsirkan ulang. Ini kan nanti bakal keluar dari koridor yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya jangan salah kalau ada sebagian orang yang membenci ilmu tasawuf. Itu pasti ada. Ya itu mungkin karena lingkungannya, mungkin ya kita nggak tahu ya. Tapi saran saya sih jangan sampai di 100% kan, tapi diseimbangkan 50%, kembali kepada esensinya. Ayat itu kan ada yang terbagi mutasyabihat dan muhkamat, ya ambil aja ayat-ayat yang mutasyabihat lalu ditasawufkan seperti itu ya. Selain seorang sufi atau ahli tasawuf, Jalaluddin Rumi juga seorang pujaga cinta atau lebih kalau bahasa kitanya pemuda lope ya kan. Itu terbukti banyak kalimat-kalimat beliau yang membahas tentang cinta. Adapun kalimat-kalimat tersebut sebagai berikut, kita simak aja bareng-bareng ya guys ya. Bisa kita lihat ya dari kata-katanya, ini benar-benar penjaga penggombal hebat pada zamannya. Bahasanya terlalu kaku ya guys, beda dengan zaman hari ini. Karena maklum lah, ini kan tokoh lahir dulu. Namun jangan khawatir kawan-kawan YouTube, ada generasi penerusnya, yakni Bapak Azril yang lebih dikenal dengan Ariel Noah. Sebenarnya Ariel Noah lebih mengkiblat ke Khairul Gibran ya, seorang puitis juga. Namun dia coba mencampur adukan antara bahasa psikolog atau bahasa perilaku dengan bahasa rasa. Biasanya kan wanita itu menggunakan pendekatan rasa. Jadi dia coba mix antara psikolog dengan rasa. Jadilah menimbulkan kalimat-kalimat yang dituangkan dalam lagunya. Bahkan ada kalimat-kalimat yang benar-benar punjangga saya pikir. Adapun kalimatnya sebagai berikut, kita simak bareng-bareng ya guys.
Bahkan saya pernah berasumsi, beranggapan bahwa lagu-lagu Noah itu bukan sembarang lagu, tapi lebih ke bahasa sihir cinta. Ini sangat rekomendasi ya buat yang jomblo, yang susah dapat pasangan. Ini coba deh pelajari, dalami, renungkan kalimat, makna, lirik lagu-lagu yang disampaikan oleh Ariel. Cara ini lebih aman ya daripada kita pergi ke dukun. Kan ada istilah cinta ditolak dukun bertindak. Aduh, mohon maaf ini aku kurang percaya dengan pelet ASEAN seperti itu ya. Karena dengan mempelajari kehidupan Ariel Noah, kita juga justru sangat mudah meluluhkan lawan jenis kita. Lawan jenis kita merasa nyaman, merasa tentram, dan lupakan segalanya. Disitulah kemenangan yang hakiki untuk kaum Adam. Oke guys, kita akhiri saja ya guys. Materinya cukup sampai di sini. Bila mau dibahas lagi, oke, nanti kita bahas lagi. Semoga materi pembahasan kali ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, bagi kaum jomblo dimanapun berada. Semoga ini sangat bermanfaat dan jangan pergi ke dukun, oke? Karena sebenarnya dukun cuma dagang obat, dagang bacot doang, oke? Dan bagi yang baru menemukan channel ini, bantu di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan berkembang terus. Barokallah, alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.